Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Kamis 9 Agustus 2020, kita akan membahas tentang keindahan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang ajaib, yang mau menerima kita dalam keadaan yang paling terburuk sekalipun. Kita akan melihat ini dari kitab Yeremia, pasal yang pertama hingga yang ketiga. Temanya adalah perzinahan rohani. Perzinahan rohani. Ini adalah sebuah kalimat untuk menggambarkan bagaimana bangsa Israel telah berzina dengan cara datang kepada berhala-berhala, menyembah, menyerahkan akan hidupnya kepada berhala-berhala. Dan bagi Tuhan, inilah yang disebut sebagai perzinahan rohani. Sebelum kita membahas akan tema ini, saya ingin memberikan pengantar karena kita masuk pada pembahasan dari sebuah kitab yang baru, yaitu kitab Yeremia. Gambaran umum dari apa yang telah kita bahas sepanjang DDE ini sebenarnya sudah cukup panjang. Kita telah membahas dari raja-raja Israel dan Yehuda cukup banyak, serta para nabinya. Saya akan memberikan ulasan sebentar. Ini adalah Israel Utara. Dan di Israel Utara kita telah membahas bersama-sama, telah dilayani oleh Nabi Elia, sejak Raja Ahab sampai Yoram, lalu digantikan Nabi Elisa pada masa Yoram sampai dengan Raja Yoas. Lalu kemudian di masa sekitar ini Nabi Yunus diutus ke Asyur untuk memperingatkan bangsa Asyur agar bertobat. Lalu kemudian dikirimkan Tuhan pula Nabi Amos ya untuk melayani khususnya pada masa Yerobeam II, raja Israel yang paling jahat yang membawa akan penyembahan berhala yang luar biasa, persis seperti yang dilakukan oleh Yerobeam pertama yang membuat kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua. Lalu kemudian di masa Yerobeam juga diutuslah Nabi Hosea, seorang nabi yang melayani dengan sebuah ilustrasi istrinya sendiri yang kemudian jatuh dalam pelacuran dan diminta oleh Tuhan supaya Hosea mengambil kembali akan istrinya dan menerimanya lagi untuk hidup bersamanya. Dan memang bangsa Israel lalu kemudian tidak bertobat, sehingga di masa Raja Hosea, Israel kemudian dikalahkan oleh Asyur dan dibuang ke tanah Asyur. Sementara itu di Yehuda atau kerajaan Israel Selatan kita melihat ada pelayanan Obadja, kita telah membahasnya, yang melayani untuk bangsa Edom. Lalu kemudian pelayanan Nabi Yesaya, kita telah menyelesaikan, cukup lama dia melayani. Lalu kemudian Nabi Mika yang memperingatkan dengan cara mengingatkan mereka tentang Israel yang telah berdosa dan telah dimurkai oleh Tuhan. Maka bangsa Yehuda jangan sampai ikut-ikutan dengan dosa mereka. Ya, lalu kemudian kita beberapa hari ini telah membahas tentang Nahum yang melayani Manasye sampai Yosia. Ya, lalu kemudian Zefanya melayani sangat singkat di masa Yosia saja, di mana sisa-sisa dari penyembahan Manasye dan Amon, ini raja yang jahat Manasye, ya masih dirasakan di masa awal pemerintahan Yosia. Maka oleh Zefanya dan oleh Nahum, ya Yosia dikuatkan untuk kemudian dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membuang akan semua bukit-bukit pengorbanan. Yosia juga dikuatkan oleh Nabi Yeremia. Ya, hari ini kita akan membahas Nabi Yeremia. Ya, demikian rupa sehingga akhirnya Yosia ya menjaga supaya hidup bangsa Israel boleh sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang melayani cukup lama karena dia melayani dari Yosia, Yoahaz, Yoyakim, lalu sampai Raja Zedekia. Raja Zedekia adalah raja terakhir Yehuda karena setelah ini Yehuda akan dihancurkan oleh Babel dan mereka dibuang ke Babel. Masih ada beberapa nabi yang tersisa, saya akan sampaikan dengan singkat saja. Nabi Habakuk yang melayani pada masa Raja Yoyakim, ini adalah raja terburuk dari Yehuda. Ya, salah satu raja terburuk dari Yehuda. Ya, diberikan peringatan supaya mereka bertobat, namun rupanya mereka tidak bertobat. Lalu kemudian setelah mereka dibuang ke Babel, ya Babel mengalahkan Asyur, dengan demikian maka seluruh rakyat Israel Utara Selatan berkumpul semuanya di Babel. Ya, lalu kemudian Tuhan mengutus untuk melayani mereka Nabi Yeskiel dan juga seorang tokoh politik yakni Daniel.
Lalu kemudian 70 tahun mereka ada di pembuangan dan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan sementara mereka kembali ke Yerusalem, ada 3 nabi yang melayani, yakni Zakaria, Hagai, dan Maleaki. Lalu ada seorang tokoh politik namanya Nehemia, dan seorang imam namanya adalah Esra. Mereka semuanya dipakai Tuhan untuk melayani Israel yang pulang dari pembuangan. Seorang nabi namanya Yoel kemungkinan sekali melayani juga di masa ini. Sekarang kita melihat tentang kitab Yeremia. Siapakah Yeremia? Yeremia adalah salah satu nabi yang masa pelayanannya cukup panjang. Dia hidup di masa 7 Raja Yehuda dan melayani 5 raja di antaranya. Yang menyaksikan sendiri 3 kali penyerbuan Babel ke Yerusalem dan kejatuhan akan Yerusalem ini. Yeremia dikenal sebagai nabi yang meratap. Kenapa? Karena dia meratap melihat kebejatan bangsa pilihan Tuhan yang jatuh dalam dosa-dosa Israel. Dan kemudian menyaksikan mereka mengalami malapetaka ketika dihabisi oleh Babel dengan cara yang sangat mengerikan. Setelah Babel mengalahkan Yerusalem, rupanya tidak seluruh rakyat diangkut ke Babel. Sisa rakyat yang ada ini bersama dengan Yeremia yang juga tidak diangkut ke Babel, mereka berencana untuk mengungsi ke Mesir. Yeremia menentangnya karena bagi di dalam kepekaannya, ia tahu bahwa Tuhan menghendaki mereka tetap saja tinggal di Yerusalem. Namun orang-orang Yerusalem ini demikian takut kalau Babel datang dan membasmi mereka lagi. Lalu mereka tetap ke Mesir, bahkan mereka memaksa Yeremia untuk ikut ke Mesir. Dan demikianlah Yeremia ada di Mesir sampai akhir hayatnya. Itu adalah lini masa Yeremia, ada di layar. Ya, ia lahir diperkirakan pada masa Raja Manasye, lalu dia melayani di awal Raja Yosia, lalu kemudian dia melayani sampai pada masa Zedekia, Babel menyerang Yerusalem, dan kemudian dia sampai ke Mesir dan meninggal di sana. Mari sekarang kita membahas akan pasal yang akan kita ulas, khususnya pasal 3. Di pasal 3, Yeremia memberikan sebuah penggambaran tentang dosa Israel yang kita sebut dengan istilah perzinahan rohani. Bapak Ibu, pasal 3 sebenarnya sudah cukup mengerikan, gambarnya vulgar sekali. Namun kalau Anda membaca nanti di pasal-pasal berikutnya, pun juga di dalam kitab nabi-nabi yang berikutnya, kita akan tahu bahwa penggambaran Tuhan atas dosa Israel yang menyembah berhala dan selalu tidak pernah setia kepada Tuhan, ya selalu melukai akan hati Tuhan, digambarkannya memang dengan gambar-gambar yang mengerikan tentang perzinahan dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan memberikan sebuah gambaran bagaimana mereka sudah berubah setia mengkhianati cintanya Tuhan, sehingga mereka kemudian bercinta ya dengan berhala-berhala lain. Pasal 3 ayat yang pertama dimulai dengan sebuah gambaran yang menarik. Dikatakan, jika seorang suami sudah menceraikan istrinya, kemudian wanita itu memilih menikah dengan pria lain, masakan sang suami akan kembali menerima wanita itu kembali menjadi istrinya? Ini sebuah pertanyaan retoris. Jawabannya adalah tidak mungkin. Namun Israel dikatakan telah jatuh lebih parah daripada wanita semacam ini. Israel ini berzina dengan banyak kekasih. Penggambaran tentang Israel yang jatuh dalam banyak penyembahan berhala. Ya hampir semua berhala Kanaan, berhala Asyur, berhala Amonon, semua bangsa-bangsa berhalanya pernah disembah oleh Israel ini. Mereka berbuat cemar, ya dilakukan perzinahan, ya secara rohani tentu saja, namun juga memang secara fisik dikerjakan juga dalam bentuk pelacuran bakti. Mereka berbuat cemar di semua bukit yang ada pohon, juga di semua bukit yang gundul. Ini menjelaskan tentang Bamoth atau bukit pengorbanan, mezbah-mezbah yang didirikan oleh mereka di setiap pepohonan, di setiap bukit. Mereka ini semua tempat, pokoknya ada tempat penyembahan berhala. Israel disebut Tuhan sebagai perempuan sundal yang tak tahu malu. Namun dalam kesesakan, ketika mereka mengalami kesulitan, Israel tidak pernah malu, ya tanpa malu-malu mereka datang kembali pada Tuhan. Lalu pakai kata-kata manis menyebut Tuhan sebagai Bapa, kawan sejak kecil, Tuhan yang tidak pernah menaruh dendam, dan seterusnya. Tapi tidak pernah bertobat sambil membujuk akan hati Tuhan, tetap menyembah akan berhala. Pantas saja Tuhan sangat marah dan murka terhadap Israel.
Celakanya perjinahan Israel ini, ya, dan bagaimana Tuhan digambarkan telah memberikan surat cerai kepadanya. Ingat kisah Nabi Hosea sebagai ilustrasi yang nyata tentang sikap Tuhan sang suami kepada mempelainya, yakni Israel. Sikap Israel yang luar biasa keji ini telah dilihat oleh Yehuda. Namun Yehuda tidak takut, malahan mau ikut jejak saudaranya ini. Yehuda datang pada Tuhan, kalau tersesat, namun datang dikatakan dengan penuh kemunafikan. Jadi ini adalah sikap yang lebih buruk daripada sikap Israel. Menurut Anda, ketika Tuhan menyaksikan akan sikap Israel dan juga Yehuda, apa yang akan dilakukan Tuhan? Saudara, kalau Anda berpikir Tuhan marah, salah, saudara. Hati Tuhan yang terdalam justru tidak ingin memberikan atau menimpakan akan murkanya. Pasal 3 ayat 12 sampai 14 memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa indah. Dikatakan demikian. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, artinya ke Israel utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Ingat pelayanan Nabi Hosea, ya, yang diminta untuk mengambil kembali akan istrinya yang telah masuk dalam dosa perzinahan ini. Murkaku tidak akan muram terhadap kamu. Artinya Tuhan kalau marah, dia tidak akan marah dengan bengis, marahnya masih dengan apa ya, dengan baik-baik, kira-kira gitu. Sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Artinya Tuhan telah menjadi seorang Tuhan yang menebus, dan Tuhan yang berbuat baik, sehingga ketika budaknya ini kemudian meninggalkan dia, miliknya ini meninggalkan dia, dia tetap dengan tangan yang terbuka, siap untuk menerima kembali. Ini gambaran yang luar biasa. Kalau Anda meneruskan pada ayat yang ke-25 dan seterusnya, Anda akan menemukan bagaimana tawaran Tuhan ini disertai juga dengan janji untuk memulihkan akan bangsa Israel. Dikatakan pada ayat berikutnya, untuk Israel yang sudah berzina luar biasa ini, Tuhan bukannya ingin menghukum. Yang diinginkan oleh Tuhan justru adalah mereka datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahannya. Dan nanti Tuhan akan memulihkan mereka. Bahkan mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. Yerusalem menjadi kota kediaman Allah. Bahkan sebangsa justru akan datang ke Yerusalem, ke Israel ini untuk boleh menyembah Tuhan. Nah, perjinahan Israel, perilaku Yehuda yang meniru Israel, dan ajakan Tuhan agar Yehuda bertobat ini diulang lagi pada ayat 19 sampai yang ke-25. Menggambarkan keseriusan Tuhan, asal umat dosa sebesar apapun, semerah kirimisi, ya, dosanya lebih merah dari kain kesumba, asal datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, ya, dan Tuhan akan memulihkan mereka dan membuat mereka kembali untuk mengalami akan berkat Tuhan. Saudara, ini adalah gambaran yang luar biasa. Kita tahu ya di tanah Israel, Mesopotamia, demikian juga dunia Mesir, di Arab, ya ini semuanya hampir sama. Untuk seorang perempuan yang berzina, hukumannya adalah dirajam dengan batu. Ya, model merajamnya agak beda misalnya. Ya, kalau di Israel, ya Israel wanita itu akan ditaruh di pinggir kota lalu kemudian dilempari begitu saja. Namun kalau di tanah Arab, ya wanita itu akan dipendam badannya ya sampai sedada, lalu kemudian dalam keadaannya nggak bisa bergerak, tangannya dan badannya ada di dalam tanah, hanya kepala aja yang muncul di atas bahunya, lalu kemudian dilempari dengan batu, tidak bisa mengelak, hanya bisa menerima akan lontaran batu itu dengan bagian atas badannya atau kepalanya sampai mati. Terhadap orang yang berzina, hukumannya harusnya adalah dirajam batu. Namun Tuhan membuat sebuah perbedaan. Tuhan bukan orang yang suka menghukum, pribadi yang suka menghukum.
Tuhan justru ingin untuk memulihkan. Yang dicari adalah pertobatan, ya, bukan penghukuman. Orang-orang menghakimi, namun Tuhan siap untuk mengampuni. Bangsa-bangsa ketika melihat akan perzinahan, maka hukumannya adalah dirajam. Namun buat Tuhan, Tuhan ingin memulihkan. Ajaib kasih Tuhan. Dari dulu sampai sekarang ini, Tuhan punya kasih adalah ajaib. Tuhan ingin untuk menerima kembali setiap umat yang dikasihinya untuk kemudian mengalami akan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami dosa, jatuh di dalam kesalahan, mari ingat bahwa Tuhan ingin untuk membawa kita kembali. Tawarannya sama, kembalilah hai anakku, kembalilah. Ya, jangan kita takut untuk datang kepada Tuhan. Justru sebaliknya kita segera berlari kepada Tuhan untuk membereskan akan dosa kita. Ya, Tuhan tidak ingin menghukum. Lebih penting daripada segalanya, Tuhan ingin untuk menerima kita kembali. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada kasih yang ajaib itu. Mari kita berdoa. Kami terkagum-kagum dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan mungkin banyak orang tua kami, ketika kami melakukan kesalahan, dengan segera akan menghakimi, menyalahkan, lalu kemudian menghukum. Namun ketika engkau menemukan kesalahan, engkau tersenyum sambil berkata, akui kesalahanmu, nak, dan kembalilah, dan aku akan memulihkan engkau. Bapa Surgawi, kalau kami dalam keadaan salah, kami mau datang kembali kepada engkau, mengakui kesalahan kami, dan biar kiranya kasih-Mu kembali untuk mengampuni kami, dan hidup kami dipulihkan. Diberkati engkau yang mengakui kesalahan-Mu di hadapan Tuhan. Diberkati engkau dan dipulihkan keadaanmu, pekerjaan, usaha, dan segala apa yang kau kerjakan, dan segala kehidupanmu dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat engkau kembali untuk menjadi bangsa pilihan, untuk menjadi umat tebusannya, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Berbahagialah kita memiliki Tuhan yang tidak mendendam dan tidak ingin untuk menghukum. Namun Tuhan yang selalu ingin memberikan kasih karunia. Haleluya.